saudara, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Dan sore hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16. Yosua pasal 3 ayat 15 dan 16 saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Saudara dikasih Tuhan, tema kita sore hari ini yaitu melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi ini merupakan cerita ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua menggantikan Musa hamba Allah itu akan memasuki tanah Kanaan. Tetapi ada satu persoalan yang besar yang mereka hadapi, yang ada di hadapan mereka saat itu, yaitu sungai Yordan sedang meluap. Sungai Yordan sedang meluap. Sementara Tuhan memerintahkan bangsa Israel supaya mereka menyeberangi sungai itu. Ketika Tuhan menyuruh mereka menyeberangi sungai itu, sungai Yordan bukan dalam keadaan kering atau sedang surut, tetapi sebaliknya sungai Yordan sedang meluap, saudara. Bisa saja bangsa Israel membantah kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kan sungainya sedang meluap, bagaimana kami bisa lewat? Tetapi satu hal yang kita perlu belajar dari kehidupan bangsa Israel saat itu, yaitu mereka tidak berbantah-bantahan. Tetapi yang mereka lakukan apa, saudara? Mereka melangkah dengan iman. Mereka taat apa yang Tuhan katakan. Walaupun sungai Yordan sedang meluap, mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan kita melihat, saudara, ketika mereka melangkah dengan iman, Alkitab mencatat tadi di pasal 3 ayat 15 tadi, ketika para imam itu mencelupkan kaki mereka ke sungai itu, maka apa yang terjadi, saudara? Mukjizat Tuhan terjadi, saudara. Ya, sungai Yordan terbelah menjadi dua. Sungai Yordan terbelah menjadi dua, dan mereka melihat mukjizat. Nah, sebenarnya ini yang menjadi perbedaan, saudara, antara generasi Musa dengan generasi Yosua. Generasi Musa, mereka melihat mukjizat terlebih dahulu, mereka melangkah. Tetapi generasi Yosua, mereka melangkah terlebih dahulu tanpa sungut-sungut, tanpa bantah-bantahan. Mereka melihat mukjizat. Jadi generasi Musa melihat mukjizat dulu baru melangkah, generasi Yosua melangkah dulu baru melihat mukjizat. Nah, oleh karena itu biarlah sikap yang sama, saudara, kita miliki juga. Kalau saat-saat ini kita mengalami masalah dalam pekerjaan kita, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah jodoh, masalah-masalah yang lain dalam hidup kita, kalau engkau ingin mengalami terobosan dalam hidupmu, saudara, maka melangkahlah dengan iman. Dan sebenarnya hal yang sama juga dialami oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome. Ketika pagi-pagi benar mereka datang ke kubur Yesus untuk menjenguknya, untuk memberi rempah-rempah, saudara. Dan mereka berbincang-bincang di tengah jalan dan berkata, siapa yang akan menggulingkan batu besar itu? Tetapi mereka tahu bahwa ada batu besar yang menghalangi mereka. Bahkan juga ada penjaga-penjaga yang menghalangi mereka untuk masuk dalam kubur Yesus. Tetapi satu hal yang kita belajar di sana, mereka tidak berhenti di jalan. Mereka terus melangkah dan melangkah. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka sampai ke kubur Yesus, mereka melihat batu yang besar itu sudah terguling. Sudah terguling. Oleh karena itu, saudara, kalau saat ini kita mengalami persoalan dalam hidup kita juga, ada batu besar yang ada di hadapan kita, melangkah terus dengan iman. Melangkah terus dengan iman. Dan percayalah, ketika engkau melangkah dengan iman, ketika engkau beriman, percaya kepada Yesus, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasal 10
ayat 13 bahwa percobaan-percobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Ketika kita dicobai, kata Alkitab, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, kalau kita mau jalan keluar, kalau kita mau melihat mukjizat Tuhan dalam hidup kita, maka mau tidak mau kita harus melangkah dengan iman. Sama seperti generasi Yosua, mereka percaya kepada Allah, mereka percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa. Oleh karena itu mereka patuh saja, mereka melangkah dengan iman, dan akhirnya kita melihat mukjizat terjadi dalam kehidupan orang Israel. Karena itu, apa yang menjadi pergumulanmu sore hari ini? Apa yang menjadi kerinduan kita? Melangkah dengan iman. Percayalah, Tuhan akan bersama dengan kita, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan kita. Maukah saudara melangkah dengan iman? Kalau mau, sore hari ini kami komitmen kembali untuk menerobos hal-hal yang ada di hadapan kita saat ini, yang secara kasat mata manusia kita tidak bisa melewatinya. Akhirnya saudara, saya menutup renungan kita sore hari ini. Saya mengibaratkan melangkah dengan iman itu saudara seperti pintu otomatis. Ketika kita masih jauh saudara dari pintu otomatis, maka pintu itu tidak akan pernah terbuka. Ketika kita melangkah terus mendekat dan belum bisa dibaca oleh sensor, maka pintu juga belum bisa terbuka. Tetapi ketika kita terus melangkah dan dekat dengan pintu otomatis itu, dan sensor bisa membaca keberadaan kita, maka pintu itu terbuka secara otomatis dan kita bisa masuk keluar melalui pintu itu. Nah, persoalannya, maukah kita melangkah? Mungkin saat ini di depan kita tidak bisa melihat apa yang terjadi, tapi percayalah, kalau itu Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita, maka melangkahlah dengan iman, dan itu pasti terjadi, dan Tuhan berikan jalan keluar, dan kita akan melihat mukjizat besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan sore hari ini, selamat melangkah dengan iman, dan percayalah Tuhan Allah yang menyatakan kasih dan kuasa dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Shalom.